Ketika kita sedang susah, belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita dalam pergumulan berat, jagalah kesehatan Anda, baik fisik, mental, sosial, dan sebagainya. Atasi stres dalam hidup Anda sehari-hari. Atasi stres dalam hidup Anda sehari-hari. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan, tapi saya baca dulu satu ayat, yaitu dari Filipi pasal 4 ayat 6 saja. Janganlah hendaknya kamu khawatir apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ya, Paulus menasihati jemaat Tuhan di Filipi supaya mereka jangan khawatir tentang apapun juga. Faktanya kita selalu khawatir. Ya, beberapa orang yang mengalami kesulitan karena mungkin pekerjaannya menjadi, ya katakanlah tidak lagi selancar dulu, dan harus bergantung barangkali kepada anaknya. Ibunya tidak bekerja, ayahnya juga kesulitan bekerja, dan sekarang anaknya harus bertanggung jawab untuk semua, dan ini berat. Ya, mereka harus menjual beberapa barang untuk mengcover kebutuhan mereka hari-hari, dan dia harus kerja ekstra. Orang lain mungkin kerja 1 hari 8 jam, dia mungkin bisa 12 jam, dan dari pagi penuh dia mengajar beberapa tempat hanya untuk bisa mengcover kebutuhan ekonomi keluarga tiap-tiap hari. Dan saya kira ini cukup berat sehingga menjadi lambat untuk menikah. Orang lain sudah menikah, dia belum. Kenapa? Karena masih terlalu berat. Jangankan dia harus menikah, punya rumah tangga sendiri, untuk membantu keluarga orang tuanya pun dia sudah sulit. Dan kalau itu terjadi, maka Paulus menasihati kita untuk apa? Di ayat yang ke-6 dikatakan begini, jangan khawatir apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Yang pertama adalah Paulus mengingatkan kita supaya banyak berdoa. Ya, ketika kita berdoa, kita tahu bahwa Tuhan memberi kita ketenangan, tapi juga memberi kita hikmat. Banyak kali kita buntu, banyak kali kita berpikir bahwa ini sudah jalan yang terakhir. Banyak kali kita berpikir nggak ada jalan. Banyak kali kita berpikir bahwa ya ini barangkali sudah ending dari segalanya. Tidak. Ketika kita berdoa, maka Tuhan berbicara kepada kita. Ketika kita berdoa, maka Tuhan kasih hikmat kepada kita. Waktu Daniel berdoa kepada Tuhan bersama teman-temannya dalam kesulitan mereka terancam dibunuh oleh Nebukadnezar. Dan Tuhan kemudian bicara kepada mereka dalam doa. Jadi ketika kita berdoa, kita akan mendengar Tuhan bicara pada kita. Waktu kita berdoa, Roh Kudus akan ingatkan kita, akan bukakan kita jalan, hal-hal apa yang harus kita ambil. Nah, berdoa sangat penting. Jadi ketika kita dalam keadaan tertekan, ada banyak tekanan dan kesulitan dalam hidup ini, ada banyak pergumulan hari-hari yang kita harus atasi, berdoalah. Karena Tuhan bisa bicara untuk kita dalam doa dan menyampaikan hal-hal yang penting untuk kita lakukan. Orang yang mengucap syukur tidak akan stres, dan orang yang stres sulit untuk bersyukur. Kita tidak bisa bersyukur sambil stres dan sambil stres bersyukur, nggak bisa. Nah, kalau kita misalnya mau supaya kita tidak stres, banyaklah bersyukur. Kita jangan bandingkan dengan orang lain yang punya ini dan itu. Tapi kita bersyukur untuk apa yang Tuhan kasih. Misalnya kita sehat. Bagaimanapun juga kita masih makan. Bagaimanapun juga kita masih punya tempat tinggal, walaupun mungkin itu rumah kontrakan. Atau mungkin rumah tidak baik, ya ada di gang-gang, tidak apa-apa. Tapi jelek-jelek kita masih punya rumah, punya tempat tinggal. Ya kita masih bisa makan 1 hari 3 kali. Kita sehat dan tidak ada yang sakit. Kita bersyukur karena kita bukan orang yang cacat. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya pemikiran yang brilian. Kita masih punya banyak kekuatan, kesehatan untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Kita bersyukur. Kita juga bersyukur kalau kita punya teman-teman. Ingat bahwa teman-teman seringkali menjadi cara Tuhan untuk membukakan kita berkat. Ya, bertemanlah sebanyak mungkin orang yang baik. Karena ketika kita susah, kita bisa sharing dengan teman. Dan teman yang baik itu bukan cuma mengerti dan mendoakan kita, tapi seringkali memberi satu kabar yang baik buat kita. Seringkali menawarkan jalan lain buat kita. Banyak orang yang kemudian mendapat pekerjaan karena temannya. Temannya mengatakan, kau mau gak kerja ini? Kau mau gak melakukan ini? Kau mau gak melakukan itu? Dan apa yang terjadi bahwa Tuhan membuka jalan buat kita melalui pertemanan. Ya, milikilah teman yang baik. Dan kalau punya teman yang baik, jaga hubungan itu dan selalu baik. Doakan teman kita supaya seringkali Tuhan buka jalan untuk kita melalui teman kita yang baik di sana. Dan itu sebabnya kita jangan menjadi khawatir. Tapi Alkitab katakan berdoalah. Yang kedua, bersyukurlah. Ambil waktu untuk kita barangkali pergi refreshing. Sesulit apapun, coba Anda menyendiri dan berdoa dalam kesedihan Anda. Ya, Tuhan seringkali berbicara ketika kita sendiri. Ketika kita dalam keadaan yang sangat-sangat mungkin sepi, sendiri, sunyi, di malam hari atau di pagi hari, kita bangun lebih awal dan berdoa. Dan kita tahu Tuhan akan memberi kita hikmat, Tuhan memberi kita hidayah, memberi kita sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang barangkali kita anggap biasa.
Tapi Tuhan bisa buka jalan di saat-saat yang seperti itu. Ambil waktu untuk berdoa, ambil waktu untuk bersyukur. Tapi juga jangan lupa, teman yang baik itu seringkali menjadi pintu untuk Tuhan bukakan kita jalan. Ambil waktu untuk refreshing. Karena di saat-saat kita sendiri, kita retreat pribadi, Tuhan memberi kita hidayah yang kita perlukan. Memberi kita hikmat yang kita perlu. Sehingga kita bisa melangkah karena Tuhan membuka jalan buat kita. Dalam keadaan tertekan, dalam banyak sekali pergumulan, kesehatan kita harus kita jaga betul. Nah, kesehatan itu tidak hanya sekedar fisik, ya, tapi juga mental, sosial, dan rohani. Secara fisik, ya atur supaya tidur kita cukup. Karena kalau kita tidur cukup, kita punya stamina yang cukup untuk berpikir, untuk berjuang, untuk mencari solusi atas pergumulan kita. Hindari makanan-makanan yang sifatnya banyak kafein, ya rokok, apalagi narkoba, harus jauhkan. Ya, hindari alkohol dan hindari makanan-makanan yang tidak sehat. Makan secara teratur dan tidur secara teratur, karena itu menopang sekali kita untuk sehat. Jaga supaya tetap relaksasi kita bagus. Karena dengan kesehatan yang bagus, dengan tubuh yang sehat, kita bisa melayani, kita bisa berpikir banyak hal. Dan di dalamnya perhatikan bahwa secara spiritual, kesehatan kita lah kita berbagi dengan orang. Jadi ya, walaupun Anda sangat-sangat terbatas, katakanlah begitu, di dompet Anda mungkin cuma ada beberapa puluh ribu. Ya, kalau Anda lewat dan lihat orang susah, kasihlah. Ya, sedikit buat mereka, berbagilah. Apa yang di dompet Anda, ya bagi sedikit buat mereka lah. Ingat bahwa ketika Anda berbagi, Tuhan tidak lupa dengan Anda. Ketika Anda memberkati orang yang menerima itu akan mendoakan Anda. Dia akan mengatakan, ya semoga Allah memberkati kamu. Semoga Tuhan memberkati kamu. Semoga kamu diberi banyak rezeki yang melimpah dari yang di surga. Jadi sesuatu yang dinaikkan buat kita oleh orang-orang menerima kita, itu menjadi doa yang tulus. Ya, orang lain mengatakan pergilah ke panti asuhan. Ya. Kalau Anda tidak yakin karena terlalu sedikit, ya ajaklah teman-teman Anda bergabung, beberapa orang, 10 orang kumpul, lalu kemudian diserahkan ke sana. Kenapa? Karena ketika kita sehat secara jasmani, ya, sehat secara mental, ya, sehat secara sosial, sehat secara spiritual, maka kita bisa melakukan banyak hal. Nah, sehat spiritual adalah bukan cuma dalam hal ini berdoa dan membaca teks firman Tuhan, menghafal firman Tuhan, tapi Anda membuka dompet Anda, membuka hati Anda untuk berbagi. Ya, kalau Anda berbagi dengan orang lain, ingat, itu membuka pintu berkat buat Anda. Kalau Anda berbagi dengan orang, maka berkat Tuhan akan tercurah buat hidup Anda. Dan doa orang-orang yang menerima pemberian Anda yang tulus akan menjadi doa yang kemudian membuat Tuhan memberkati hidup Anda. Semakin Anda mengalami banyak kesulitan, semakin Anda jangan pelit. Semakin Anda susah, bukalah hati untuk bisa memberkati orang lain. Semakin Anda dalam keadaan yang sangat krisis ekonomi, jangan pelit, apa yang ada dompet Anda, bagilah juga orang yang susah. Karena doa-doa mereka juga akan menjadi berkat buat hidup Anda. Akan membuka tingkap langit buat berkat Anda. Dan Anda jangan sampai Anda menjadi tidak sehat. Sebab kalau Anda tidak sehat baik fisik, mental, sosial, dan spiritual, maka pekerjaan ini mungkin tidak terlalu berat, tapi akan menjadi berat buat Anda. Pekerjaan ini tidak terlalu sulit, tapi akan menjadi sulit buat Anda. Kenapa? Karena Anda tidak sehat. Kesehatan penting untuk menolong kita, untuk mengatasi setiap tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai ruang untuk kita belajar. Hal yang terakhir saya akan menutup renungan singkat saya adalah orang yang dalam keadaan tekanan yang berat, stres, atau dalam pergumulan, Anda ambil waktu banyak untuk memuji Tuhan. Ya, kalaupun Anda bernyanyi pun itu menolong sekali. Ya, apalagi Anda memuji Tuhan. Ya, Anda mengambil waktu untuk menyembah Tuhan. Ya, karena penyembahan itu akan melahirkan kekuatan buat hidup Anda. Ya, ketika Anda menyembah Tuhan, Anda memuji Tuhan, maka ya Roh Kudus memberi Anda kekuatan ekstra. Akan memberi Anda sukacita ekstra, akan memberi Anda damai sejahtera. Dan orang yang memuji Tuhan, segala beban itu akan diangkat. Segala pergumulan itu akan diangkat. Segala pikiran yang begitu berat, yang begitu complicated, yang begitu rumit, itu kemudian sirna. Ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Ambil waktu untuk memuji Tuhan. Bahkan kalau Anda bernyanyi saja, itu udah terapi yang luar biasa. Nah, pada waktu teman saya dia stres, dia datang ke profesor saya dan profesor tanya, lagu kesukaan apa yang kamu ingat-ingat yang kamu sukai? Dia cek, aduh nggak ada lagu yang sukai. Nah, saya bersyukur saya punya banyak lagu nostalgia dulu yang saya sukai. Ya, bukan cuma soal lagu rohani, lagu-lagu sekuler pun. Saya ingat waktu dulu saya susah, waktu saya di Tobelo, waktu saya di Bitung, waktu saya di Waleo, waktu di Papua. Saya ingat lagu-lagu itu berkesan sekali dan saya putar. Lagu-lagu itu ketika saya putar, saya merasa saya ingat lagi pada pengalaman-pengalaman dulu. Saya ingat pada situasi-situasi yang dulu. Walaupun lagu itu mungkin kadang-kadang agak melo ya. Misalnya Hello Darling, Rest Your Love on Me punya The Bee Gees ya. Mungkin Oh Darling punya Beatles misalnya. Atau misalnya My Broken Souvenir punya Pussycat misalnya.
atau lagu apa namanya Fernando atau ya, Ciki kita punya ABBA misalnya, saya putar. Atau mungkin Panbers punya lagu, ya, atau mungkin Mercy banyak sekali lagu yang saya sukai. Carita kalau punya lagu-lagu itu banyak saya sukai. Misalnya Tiada Lagi saya suka putar. Iya, saya suka putar. Bahkan lagu Titi Sandora saya suka putar. Tahun-tahun awal 70-an saya suka putar. Artinya, jangankan saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan, roh saya diangkat, diberi damai sejahtera. Saya menyanyikan lagu-lagu nostalgia aja. Lagu-lagu yang mungkin bagi orang terlalu melo. Ya, iya, tetapi bagi saya itu punya kesan yang mendalam. Saya dengar lagu itu dan saya merasa, katakanlah saya dengar lagu Adios Amigo. Ya, misalnya lagu apa? Jim Reeves misalnya. Ya, yang lain, misalnya Hell Has to Go misalnya. Waktu saya dengar itu, saya merasa enak. Atau saya nyanyikan lagu Baby Blue punya George Baker, atau ya Don't Forget to Remember Me punya Bee Gees, atau Don't Forget Me punya apa George Baker. Itu membawa suasana yang berbeda sekali. Atau Just the Way You Are punya Billy Joel misalnya. Sesuatu yang bisa memberi terapi buat hidup saya. Saya ingin mengatakan bahwa ketika kita susah, berdoalah kepada Tuhan. Doa itu kekuatan buat kita. Ketika kita sedang susah, belajarlah bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita dalam pergumulan berat, jagalah kesehatan Anda, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Ketika kita sedang susah, ambil waktu menyembah Tuhan. Ambil waktu untuk memuji Tuhan. Bahkan ambil waktu ketika Anda menyanyikan lagu-lagu nostalgia Anda yang berkesan buat Anda. Ingat, itu terapi buat hidup Anda. Ya, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada. Tapi ada jalan keluar. Berdoa, ya bersyukurlah. Jaga kesehatan Anda dan banyak menyanyi dan juga memuji Tuhan. Terus memberkati kita dan shalom. Amin.